Di pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai jenis bentuk kalimat, yaitu dalam bentuk the present continuous tense. Bentuk kalimat dalam the present continuous tense ini adalah jenis bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi ketika kalimat itu dibuat atau dinyatakan. Jadi sekali lagi, jenis kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi. Jadi kalau ada kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi ketika kita mau menyatakan, maka dinyatakan dalam bentuk kalimat ini. Jadi dalam bentuk the present continuous tense. Nah, ini apabila kalimatnya itu yang akan digunakan itu adalah yang menggunakan kata kerja, maka pola-pola kalimatnya akan sebagai berikut. Bisa kalian lihat di poin 1, ini di kalimat positif. Jadi di kalimat positif ini dimulai dengan subjek, kemudian diikuti oleh to be. Nah, to be-nya itu adalah is, dan a. Yang penggunaan is, dan a ini nanti akan sangat tergantung dengan subjeknya. Nah, kemudian setelah to be, is, a ini diikuti oleh kata kerja. Nah, kata kerja ini adalah kata kerja dalam bentuk ing form. Jadi kata kerjanya ditambah ing, nanti ada cara-cara atau perubahannya, bagaimana cara membentuknya. Ini bisa kalian lihat di contoh. Jadi kalau misalnya subjeknya I, nah I ini dalam bentuk present continuous tense, to be-nya menggunakan am. Kemudian kalau subjeknya you, kemudian they, atau orang atau benda yang lebih dari satu, itu maka to be-nya menggunakan a. Sedangkan untuk he, she, it, serta orang atau benda yang hanya satu itu menggunakan to be is. Jadi contoh di situ I'm studying, jadi study-nya ditambahi bentuk ing, karena ini to be dan ing ini menunjukkan bahwa kalimat itu sedang terjadi. Contoh lain itu ada we are studying, they are studying, kemudian he studying, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk kalimat negatif, jadi di kalimat negatifnya itu di poin 2, diawali dengan subjek, kemudian nanti diikuti dengan to be. Nah, to be is a ini nanti to be-nya ditambahi dengan not. Untuk penggunaan is a sama seperti penjelasan di poin kalimat positif tadi, bahwa untuk subjek I menggunakan am, kemudian untuk we, you, they, orang atau benda yang lebih dari satu itu menggunakan a, serta he, she, it, orang atau benda yang lebih
orang atau benda yang hanya satu. Saya ulangi, orang atau benda yang hanya satu menggunakan to be is, kemudian ditambah not di kalimat negatif ini dan diikuti kata kerja bentuk ing. Itu contoh-contoh bisa dilihat di situ. I'm not playing game. We are not playing game. Ya, you are not playing game dan seterusnya, itu ada contoh-contohnya. Jadi sekali lagi untuk kalimat negatif di poin kedua itu diawali dengan subjek, kemudian diikuti to be, is, am, ditambah not, dan kata kerjanya dalam bentuk ing. Jadi to be, is, am, not, dan kata kerja ing ini menunjukkan bahwa aktivitas itu sedang tidak terjadi atau penyangkalan. Kemudian dalam bentuk bertanya, nah ini dalam bentuk bertanya ini ada dua jenis bentuk pertanyaan. Ada kalanya seseorang itu bertanya hanya meminta penegasan, meminta jawaban ya atau tidak. Sedangkan ada juga jawaban yang penanya yang menghendaki jawaban selain ya atau tidak. Nah ini yang pertama, jika penanya itu menghendaki jawaban ya atau tidak dalam present continuous tense ini, maka pertanyaan diawali dengan to be, is, am, ya penggunaan is, am, ini nanti juga disesuaikan dengan subjeknya apa, sesuai dengan kriteria yang kita bahas di atas. Kemudian diikuti oleh subjek dan dilanjutkan dengan kata kerja dalam bentuk ing. Jadi ini untuk menunjukkan meminta penegasan aktivitas atau kejadian yang sedang terjadi ketika kalimat itu dinyatakan. Ini sebagai contoh, is Anton studying? Are you playing? Gitu ya. Ini adalah contoh kalimat. Kita gunakan is, di situ subjeknya Anton, kemudian kata kerjanya dalam bentuk ing. Di contoh kedua, are you playing? Gitu. Maaf, di sini ada tanda tanyanya, seharusnya ada ya. Jadi sekali lagi untuk jika penanya menghendaki jawaban ya atau tidak, itu diawali dengan is, am, pilih, sesuaikan nanti dengan subjeknya apa. Kemudian diikuti kata kerja bentuk ing. Sedangkan untuk jika kita merespon jawaban yang menghendaki jawaban ya atau tidak ini, itu responnya yes atau no. Kemudian kalau jawabannya yes, maka nanti diikuti oleh subjek pada kalimat pertanyaan itu dan dilanjutkan dengan to be. Contohnya di situ, is Anton studying? Yes, he is. Nah, jika Anton tidak belajar, maka jawabannya no, he isn't. Ini jika jawaban singkat. Jika jawaban panjang, ya nanti bisa is Anton studying? Yes, Anton is studying, atau yes Anton, atau she is studying. Oh, maaf, he is studying.